Assalamualaikum. Hi everyone. Namaste. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Rahmana. Kali ini kita kembali membahas mengenai disintegrasi bangsa part 2. Jangan lupa mengikuti link bio di bawah ini ya. Tahukah kamu, ancaman disintegrasi bangsa bukan persoalan yang sederhana. Hal tersebut bukan hanya terjadi di masa lalu, melainkan juga berpotensi terjadi di masa kini atau yang akan datang, kapan saja dan di mana saja. Maka, rasa persatuan dan kesatuan Indonesia perlu dirawat untuk menghindari adanya perpecahan bagi bangsa ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pergolakan di dalam negeri antara tahun 1948 hingga 1965 yang erat kaitannya dengan ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Oke, kali ini kita akan mulai dengan membahas konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Salah satu contohnya adalah peristiwa Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Peristiwa ini dipimpin oleh Musso melalui partai politik yaitu PKI. Mereka melakukan gerakan bersenjata pada 18 September 1948 di Madiun. Karena mereka bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara yang berideologi komunis. Apa sih yang mereka lakukan? Mereka melakukan berbagai demonstrasi, pemogokan kaum buruh dan petani, mengeluarkan pernyataan yang membahayakan integrasi bangsa, yaitu memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Mereka juga membunuh para santri, pejabat pemerintahan, dan tokoh politik. Tokoh yang terlibat diantaranya ada Musso, Amir Syarifuddin, Aidit, dan Lukman. Nah, selain peristiwa Madiun, gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia juga merupakan salah satu contoh pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Gerakan ini dipimpin oleh Kartosuwiryo melalui organisasi DITII. Mereka memproklamirkan diri di Jawa Barat pada bulan Agustus 1948 ya, karena mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum Islam sebagai resistensi bahwa mereka merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Nah, mereka melakukan berbagai gencatan senjata karena mereka tidak mau mengakui pemerintahan RI di beberapa wilayah Indonesia. Gerakan DITII ini terjadi di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Haji Mahfuz. Kemudian ada juga di Sulawesi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Muzakar, sedangkan di daerah Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dan di daerah Aceh dipimpin oleh Daud Bereh.
Nah, ini nih yang paling kontroversi hingga saat ini. Gerakan 30 September 1965. Setidaknya terdapat 6 teori yang menjelaskan tentang siapa sih dalang dari gerakan 30 September 1965 ini loh. Yang pertama adalah teori yang mengatakan bahwa gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh Ben Anderson, Kuhn Holtzapel, dan Wertham. Kemudian teori kedua mengatakan bahwa dalang gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau CIA. Teori ini dikemukakan oleh Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Mereka berpendapat bahwa Amerika Serikat sangat mengkhawatirkan akan jatuhnya Indonesia ke tangan komunis, sehingga mereka memprovokasi terjadinya kudeta oleh PKI dengan tujuan akhir menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Oke, teori ketiga mengatakan bahwa gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Teori ini berasal dari Greg Polgrain. Nah, teori keempat mengatakan bahwa Soekarno adalah dalang gerakan 30 September. Hal ini berdasarkan penelitian dari Anthony Deke dan John Hughes. Mereka berpendapat bahwa Soekarno berkeinginan melenyapkan kekuasaan oposisi yang berasal dari sebagian perwira tinggi Angkatan Darat. Teori kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Nah, teori ini menjelaskan bahwa apa yang terjadi merupakan hasil dari perpaduan unsur nekolim atau negara barat, pimpinan PKI, dan oknum-oknum ABRI. Teori terakhir adalah menjelaskan tentang dalang gerakan 30 September adalah PKI. Teori yang paling umum didengar berasal dari Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Nah, tiga peristiwa ini adalah contoh adanya konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Sekarang kita akan membahas mengenai konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Oke, yang pertama, adanya pergerakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling. Pada tahun 1949 yang anggotanya sebagian besar didominasi oleh tentara Belanda atau KNIL. Hal ini sebagai respon ketidaksetujuan, ketidakpuasan, dan kekhawatiran atas pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di Jawa Barat. Konflik lainnya juga terjadi di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Andi Aziz pada tahun 1950. Nah, kelompok Andi Aziz melakukan pergerakan dengan menduduki beberapa tempat penting dan menawan Panglima Thorium Negara Indonesia Timur. Nah, konflik lain berupa Pergerakan Republik Maluku Selatan atau yang biasa disingkat dengan RMS. Diproklamirkan oleh Soumokil pada 1950 dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Gerakan ini mendapatkan dukungan dari mantan pasukan KNIL atau tentara Belanda. Oke,
Terakhir, kita membahas mengenai konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Pemerintahan Revolusioner RI atau PRRI dan Perjuangan Semesta atau Permesta. Muncul karena kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara AD atau Angkatan Darat di Sumatera dan Sulawesi. Persoalan meluas pada tuntutan otonomi daerah dari beberapa tokoh militer dan sipil karena ketidakadilan alokasi dana pembangunan. Sehingga pada Desember 1956 hingga Februari 1957 dibentuklah dewan-dewan daerah, diantaranya ada Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Terakhir, mengenai konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, terjadi juga terkait persoalan negara federal dan persekutuan negara bagian, menimbulkan potensi perpecahan Indonesia. Persaingan ini muncul antara golongan federalis yang menginginkan Indonesia dalam bentuk negara federal, sedangkan golongan unitaris tetap menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan. Perbedaan keinginan lainnya terkait juga tentang penggunaan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih di negara Indonesia Timur pada tahun 1946. Menjadi sebuah polemik juga saat itu. Setelah konferensi meja bundar tahun 1949, persaingan dua golongan ini semakin mengarah pada gencatan senjata militer. Kalian bisa lihat wilayah negara Indonesia Timur dalam peta ini ya. Lihat warna kuning di sisi bagian sebelah kanan peta. Nah, pertemuan kali ini sudah selesai ya. Saatnya kalian mengerjakan kuis. Oh ya, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran sejarah ini. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.